Setelah viral di media sosial beberapa hari terakhir ini, kasus dugaan penganiayaan oleh oknum kepala sekolah SD Negeri Tempelor 2, tim media Radar Semeru News mendatangi Saiful, kepala sekolah SD Negeri Tempelor 2, yang diduga melakukan penganiayaan kepada muridnya. Kedatangan tim media Radar Semeru News untuk mengkonfirmasi penyebab masalah yang terjadi di SD Negeri Tempelor 2. Saya Pak, sinten jenengan namanya? Saya Pak Saiful, sementara yang bertugas di SD Tempelor 2. Kepala sekolah ya? Kepala sekolah ya. Terus kok bisa dikorbil sekarang, apa sebabnya? Ya, gini Pak, saya diduga melakukan kekerasan terhadap siswa saya. Padahal berita yang ada di YouTube itu tidak benar. Jadi itu berawal dari anak-anak yang coret-coret bangku pada saat pandemi itu, pelajaran daring, kesempatan tidak ada siswa. Kemudian saya cat. Nah setelah dicat itu anak-anak dicoret-coret pakai tip X. Itu 5 orang anak kalau tidak salah, lebih kurang segitu. Nah, kemudian saya tegur untuk dihapus. Nah, dan saya kalau sudah hapus karena jelek, maka saya ingin berinisiatif untuk dicat kembali supaya baik. Tetapi bukan anak-anak yang ngecat, tapi rencana penjaga sekolah yang saya tugasi untuk ngecat. Tapi rupanya anak-anak berinisiatif lain, sehingga karena hari Jumat waktu itu pulangnya agak pagi, kemudian anak itu melaksanakan coret-coret hari Jumat. Hari Jumat, karena sekolah sudah ditutup, pintu juga sudah ditutup, digembok, maka anak-anak itu untuk memaksa masuk dengan naik pagar. Jadi 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Namanya siapa aja itu? Waduh, enggak saya enggak ikut mengajar, jadi enggak hafal. Oh gitu ya. Enggak hafal nama anak-anaknya. Terus? Nah, kemudian pada saat naik pagar itu mungkin nyenggol lampu taman sehingga pecah. Nah, selain itu dia tuh masuk kelas dengan melompat jendela. Jadi kebetulan jendela salah satu kelas yang di kelas anak-anak itu jendelanya ada grendel yang rusak, sehingga oleh penjaganya belum sempat diperbaiki, itu yang digunakan untuk masuk. Nah ini saya ingin mengedukasi pada anak-anak sebetulnya supaya anak-anak itu tidak melakukan perbuatan itu, karena tidak patut dilakukan oleh anak-anak dengan melompat jendela, kemudian masuk melompat pagar, masuk jendela tanpa ada penanggung jawab di sekolah itu, apa penjaga sekolah atau dan sebagainya. Nah itu yang ingin saya gali dari anak-anak. Ternyata dari anak-anak itu saya tanya, siapa yang menyenggol lampu itu? Tidak ada yang ngaku dari 5 anak itu. Kemudian supaya mengaku, mohon maaf saya tidak menampar Pak, saya ini seorang pendidik, saya tahu bagaimana anak-anak. Jadi saya ingin menggali kejujuran anak-anak, maka saya pegang pipinya. Ayo ngaku siapa yang memecahkan. Itu bergantian Pak. Berapa anak? Itu 5 anak. Jadi anak yang memanjat pagar dan masuk jendela saja. Cewek dan cowok ya? Cewek dan cowok. Ceweknya 2, cowoknya 3. Iya. Nggak sampai pukul ya? Nggak, ya gini Pak. Nah ini. Soalnya Memang gini Pak. Jadi mungkin anak-anak dipukulnya seperti berulang kali. Enggak Pak. sebab di berita yang viral itu seolah-olah jenengan mukul. Iya, jadi gini anak-anak itu enggak tahu dibesar-besarkan atau gimana oleh yang mengunggah YouTube itu, sehingga judulnya itu 10 anak dipukul sampai memar. Nah, aslinya berapa anak? Aslinya hanya 5 anak. Oh, berarti yang di YouTube itu tidak benar ya? Tidak benar. Jadi memang yang coret-coret 5 anak perempuan semua. Kemudian yang 2 berinisiasi untuk ngecat, dibantu 3 anak. 3 anak laki-laki ini tidak ikut coret-coret, cuma membantu naik pagar dan naik jendela. Itu. Jadi terus itu rame hari Senin itu gimana ceritanya? Nah, alhamdulillah dengan mediasi dari atasan saya, Pak Edi Purwanto selaku KWP dan Pak Sukiswanto selaku Ketua K3S. Itu ada 2 sesi Pak. Yang pertama itu terjadi kesepakatan, kemudian saya dituntut untuk minta maaf, sudah saya lakukan. Kemudian saya dituntut supaya pindah dari sekolah itu, sudah saya lakukan. Nah setelah diketik, di print, saya tanda tangani untuk ditandatangani 3 perwakilan dari tokoh yang ditokohkan oleh wali murid itu. Siapa aja?
itu satu Pak Gandut, kemudian yang kedua Pak Mahmudi, dan yang ketiga itu Pak Prastio. Perwakilan wali murid ya? Perwakilan wali murid. Nah, mungkin di redaksinya itu kurang mungkin, maka ditambahi lagi. Di tuntutan yang kedua, saya harus keluar dari sekolah itu ditambahi keluar kecamatan. Oleh karena Kecamatan itu, Tempe ya? Kecamatan Tempe. Maka direvisi, setelah direvisi, Pak Kanit Reskrim dari Polsek Tempe hadir untuk menyaksikan kebenaran dari berita itu. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan adanya Pak Kanit Reskrim yang datang itu, Pak Kanit memberikan arahan agar penandatanganan kesepakatan yang sudah dilakukan secara kekeluargaan itu harus dihadiri semuanya. Jadi setelah semuanya dihadiri, termasuk tiga perwakilan itu dan semua wali murid yang demo itulah. Oh, ikut semua ya, dan hadir ya? Dari pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pak KWP, Pak Edi sama Pak itu harus hadir, disaksikan oleh Pak Kanit Reskrim. Tempatnya di mana? Tempatnya di sekolah lagi, jadi ada sesi kedua Di menyaksikan kebenaran dari berita itu. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan adanya Pak Kanit Reskrim yang datang itu, Pak Kanit memberikan arahan agar penandatanganan kesepakatan yang sudah dilakukan secara kekeluargaan itu harus dihadiri semuanya. Jadi setelah semuanya dihadiri, termasuk tiga perwakilan itu dan semua wali murid yang demo itulah. Oh, ikut semua ya, dan hadir ya? Dari pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pak KWP, Pak Edi sama Pak itu harus hadir, disaksikan oleh Pak Kanit Reskrim. Tempatnya di mana? Tempatnya di sekolah lagi, jadi ada sesi kedua. Di SD 2. Ya. Nah, ya. Kemudian di sana ditawarkan oleh Pak Kanit, disampaikan pada wali murid, karena ini sudah menjadi kesepakatan dan disetujui oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan, maka ditawarkan lagi. Pak Kanit itu selaku penegak hukum tidak ingin ada masalah lagi yang di belakang-belakang hari. Jadi menawarkan kepada wali murid agar masalah ini tidak dituntut secara hukum, baik dari wali murid maupun dari saya sendiri. Oke, saya setujui, sangat senang saya dengan itu. Jadi itu sudah selesai, jadi sudah kami tanda tangan bersama, dan saya sudah minta maaf kepada semua pihak, khususnya untuk dunia pendidikan, Bapak. Saya menyampaikan kemarin saya proaktif mendatangi Dinas Pendidikan untuk minta maaf kepada dunia pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, kalau saya ini sudah menjadi cemar dan mencoreng nama baik dunia pendidikan. Jadi ini adalah suatu pelajaran bagi saya untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu Pak kiranya Pak. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya, tim Media Radar Semeru News konfirmasi ke Edi Purwanto selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tempe terkait masalah yang terjadi di SD Negeri Tempe Lor 2. UPT sini ya? KWP ya istilahnya sekarang. Apa Pak? KWP Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan. Nama jenengan aslinya? Ya Edi Purwanto. Edi Purwanto. Terus peristiwa di SD 2 Tempe Lor itu kronologisnya gimana Pak? Sepengetahuan jenengan? Saya tahu baru hari Senin setelah ada laporan dari wali murid. Iya ya. Pada waktu itu ada beberapa orang wali murid, 20 lebih mungkin ya, antara 20 sampai 30 yang ke sini karena keterbatasan tempat ya tidak bisa kami terima semuanya, sehingga saya punya inisiatif masalah ini juga berdasarkan kesepakatan wali murid juga pada waktu itu mereka juga punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Sehingga terus dalam bentuk penyelesaiannya gimana? Kemudian saya kumpulkan di SD Tempe Lor 2, iya, yang mana pada waktu itu juga dimediasi dari Polsek Tempe juga, yang awal juga ada dari Babinmas, Babinsa ya. Babinsa ya, dari Koramil, kemudian yang siang itu saya kira sudah lengkap. Jadi ada perwakilan paguyuban kepala sekolah juga hadir, Pak Sukismanto, kemudian saya sendiri dari dinas juga ada ya, diwakili oleh Pak Winarto, kemudian dari Polsek, dan sepakat bahwa masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan, dibuatkan berita acara ya,
yang tanda tangan perwakilan dari wali murid, juga Pak Saiful selaku kepala sekolah, kemudian dari perwakilan dari Pak Kepala Sekolah Pak Kis, termasuk saya sendiri mewakili Dinas Pendidikan. Jadi bentuknya kesepakatan itu isinya apa? Isi Salah satunya. Yang pertama Pak Saiful harus minta maaf. Ya. Kemudian yang kedua wali murid meminta Pak Saiful dipindah dari SD sana, SD Tempeler 2 ke kecamatan lain. Pak Saiful juga setuju dengan itu. Kemudian yang ketiga tidak menuntut secara hukum karena pada waktu itu sepakat masalah itu cukup selesai di situ saja. Terima kasih Pak ya.